Yesus kan datang, yang telah lama kita tunggu. Segera kita masuk ke rumah mulia, nyanyikan lagu kemenangan. Setialah saudara, setia selamanya kepadanya yang mengasihi, dengan kasih yang kekal dan terindah. Dialah Tuhan penebusmu. Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk kepada khotbah. Pertama-tama saya ucapkan selamat Sabat bagi kita semua. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mendengarkan musibah yang terjadi atau bencana di Sumatera, di Aceh, Padang dan juga Tapanuli Utara, saudara-saudara, ketika mereka dilanda oleh banjir bandang, maka kita melihat di sana rumah-rumah diporak-porandakan oleh air, ya. Dan kita lihat juga yaitu batang kayu atau kayu yang gelondongan yang sangat banyak, ya. Dan kita melihat juga di YouTube, ya, kita dari YouTube, ya, bahwa manusia itu seperti hewan. Kenapa? Karena mereka berjuang untuk terhindar dari bencana tersebut, tapi tidak bisa, ya. Saudara, karena begitu derasnya air yang keluar dari puncak, ya, melanda perumahan-perumahan yang ada di tempat tersebut. Jadi kalau kita perhatikan juga di Aceh seperti itu, ya. Nah, saudara-saudara, ketika mereka mengalami bencana ini, mereka tidak sempat mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Mereka tidak sempat memandang kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah dicekik ataupun dihimpit oleh air atau yang deras tersebut. Oleh sebab itu, saudara, kapankah kita akan berbuat yang terbaik dalam kehidupan ini? Apakah nanti? Besok? Saudara-saudara, saat ini, ya. Saat ini kita harus buat yang terbaik kepada Tuhan. Kita harus mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita harus memandang kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada waktu untuk kita sia-siakan. Kenapa? Karena waktu itu akan datang dan pergi, tidak bisa ketemu kembali. Saat ini kita akan membahas dan memperhatikan siapa yang selamatkan. Siapa yang selamatkan? Saudara-saudaraku yang kekasih, di Gereja Masehi Advent hari ke-7 saya sudah kurang lebih 40 tahun, ya. Mulai pada tahun 1980 sampai 2025 pada saat ini, ya. Jadi kurang lebih 40 tahun. Saudara-saudara, mengenai kedatangan Yesus sudah banyak yang mengumandangkan Yesus akan datang segera. Tetapi sampai sekarang belum datang-datang, ya. Namun saudara, bagi setiap orang yang setia kepada Yesus, orang yang berjaga-jaga, mereka tetap semangat, ya. Tidak akan pernah kendor imannya. Kenapa? Karena di dalam Alkitab dikatakan yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus menuruti perintah Allah dan iman kepada siapa? Kepada Yesus. Walaupun kita tidak lihat Yesus, tetapi kita tetap percaya kepada Yesus. Terima kasih atas cerita untuk anak. Jadi cerita untuk anak itu adalah menjadi bekal di dalam hati mereka yang terdalam, anak-anak, ya. Mereka akan bertumbuh, berkembang sesuai dengan firman Tuhan. Baik, saudaraku yang kekasih, kita mulai melihat apa yang slide yang pertama. Bumi ciptaan Tuhan. Kalau kita selidiki, kita perhatikan
apa peristiwa yang terjadi di atas muka bumi ini, secara manusia kita tidak akan mungkin bisa selidiki, ya. Tidak akan bisa telusuri seperti apa bumi ciptaan Tuhan. Namun saudara, inilah bentuk bumi, ya, bulat. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, yang bisa kita lakukan saudara, percaya bahwa bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Itu yang bisa kita buat. Percaya bahwa bumi ini ciptaan Tuhan. Kalau kita mau tanya bagaimana Tuhan menciptakan bumi ini, bagaimana Dia bisa kok membuat manusia tanah di bumi ini, bagaimana Dia bisa membuat air, saudara-saudara, kita tidak akan mendapatkan jawabannya. Tetapi kita hanya dapat percaya bahwa bumi yang kita tempati ini adalah ciptaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau itu yang menjadi keyakinan dan kepercayaan kita, maka saudara-saudara, dikatakan pada waktu Yesus naik ke surga, dikatakan, aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu di atas bumi ini, tetapi aku akan meminta kepada Bapa Roh Kudus untuk menolong, menghibur setiap manusia yang ada di atas muka bumi ini. Hanya sekarang bagian kita saudara-saudara percaya kepada Yesus. Kenapa? Kalau tidak percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus itu tidak datang ke dalam hati dan pikiran kita. Yang selanjutnya, saudara, kalau kita lihat slide yang kedua ini, siapa yang pernah melihat ini? Kebakaran, ya, air. Kalau kita lihat juga itu gunung mengeluarkan apa? Api. Kok bisa? Kadang-kadang di laut juga ada api, ya. Nah, saudara, kalau waktu sudah kebakaran, orang tidak tahu lagi bilang apa-apa, ya. Hanya pasrah saja, ya. Tetapi saudara, ketika kita melihat ini, pemandangan ini, api ini, maka kita juga akan bertanya-tanya, kok bisa ada api? Ya? Dan saudaraku yang kekasih, saya pernah berada di atas atap, ya. Ketika api sudah naik dari bawah, jadi api itu sudah naik karena kompor yang berisi air minyak ditumpahkan oleh orang tua tersebut, dan akhirnya api yang menjulang ke atas, ya. Dalam hitungan beberapa menit, saudara-saudara, rumah itu terbakar. Hewan yang ada di rumah itu juga terbakar. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ini api, ya. Nah, saudara-saudara, inilah bagian ciptaan Tuhan. Jadi kalau di udara ini, saudara bisa keluar api. Nah, kita juga kalau selidiki itu tidak akan dapat kita telusuri dengan sebaik-baiknya. Tetapi kita percaya ini juga adalah ciptaan Tuhan. Jadi saudara, siapa yang selamatkan kita kalau ada kebakaran? Siapa yang selamatkan kita di bumi ini? Saudara-saudara, Alkitab memberitahukan hanya ada satu juru selamat, yaitu siapa? Yesus. Yesus yang mana? Banyak orang berpikir, Yesus yang mana? Yesus yang berhari Sabat, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu harus kita pastikan. Jadi yang bisa selamatkan kita dari api, dari bumi ini, hanya Yesus Kristus, ya. Yesus yang berhari Sabat. Boleh kita lihat Lukas 4 ayat 16. Ada saudara-saudara, Alkitabnya boleh dibaca. Mari kita baca, ya. Ketika kita membaca, itu sama dengan mendengarkan Tuhan, karena Alkitab ini adalah perwakilan di atas bumi ini. Jadi saudaraku yang kekasih, Alkitab ini memberikan penjelasan kepada semua peristiwa-peristiwa bencana yang ada di atas muka bumi ini. Lukas 4 ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Saudara-saudaraku yang kekasih, jadi yang bisa menyelamatkan itu hanyalah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang berhari Sabat. Itu sebabnya kalau dikatakan saya juga percaya kepada Yesus, kata orang yang berhari Minggu, ya. Tetapi tidak ada di Alkitab dikatakan Yesus yang apa? Berhari Minggu. Itu sebabnya saudara, di dalam Alkitab gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah
salah satu perwakilan dari Alkitab yang sudah meneladani mengikuti apa kata Alkitab. Hanya sekarang masing-masing kita harus cari tahu apakah benar demikian. Kenapa? Karena kita tidak akan dapat diselamatkan oleh organisasi, tidak bisa diselamatkan oleh orang tua, tetapi tidak bisa diselamatkan oleh keluarga atau saudara-saudara kita yang lain, tetapi hanya Yesus yang bisa menyelamatkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih, kalau kita percaya Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang berhari Sabat, dan itulah sebabnya saudara datang pada hari ini karena mau mengikuti teladan kepada kebiasaan Yesus pada waktu dia berada di atas muka bumi ini. Saudaraku yang kekasih, selanjutnya kita lihat slide-nya. Nah, ini luar biasa, gunung apa itu yang meletus di yang mengeluarkan lahar di Jawa, Semeru ya. Luar biasa. Jadi api dikeluarkan api, kemudian menjalar api itu ya. Saudara, kok bisa ya? Saudara, sebagai manusia kita tidak bisa lagi pikirkan ya bagaimana. Tapi itulah kenyataan daripada ciptaan Tuhan. Itu juga ciptaan Tuhan. Api ya. Jadi ada orang berpikir, mana mungkin api keluar dari gunung ya. Tetapi itu terjadi. Dan saudaraku yang kekasih, api ini luar biasa, merupakan bagian ciptaan Tuhan. Jadi bagian kita adalah apa? Percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka saat kita membaca Alkitab, maka kita akan diberikan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menerangi hati kita. Roh Kudus itulah yang akan memberikan kepada kita keyakinan. Bukan pendeta ya, tetapi firman Tuhan atau Roh Kudus yang kita terima di dalam hati kita, sehingga kita boleh apa? Boleh mengerti, memahami. Dan berikutnya, saudara, ini peristiwa ya di Aceh ya, saudara, lautan air ya, air seperti lautan ya, menggenangi semua perumahan-perumahan yang ada di sana. Saudara, dari mana airnya itu ya? Kalau kita berpikir-pikir dari mana airnya? Tapi itu yang terjadi, saudara. Kalau kita melihat ini, dia rata ya, rata. Tapi kalau di Tapanuli Utara itu katanya memang bukit ya, gunung-gunung di atas. Jadi pecah gunung-gunung tersebut, pecah mengeluarkan air dan membawa air yang banyak ya. Tapi inilah saudara, ini juga peristiwa yang terjadi di bumi adalah bagian ciptaan Tuhan ya. Saudara, pada saat sudah seperti ini kita tidak bisa lagi berdoa. Kenapa? Karena sudah lupa semuanya kan. Bahkan nyawa kita sudah mulai melayang ya, kesadaran kita hilang. Itulah sebabnya saat inilah kita harus berdoa, berterima kasih kepada perlindungan Tuhan ya, penjagaan Tuhan. Saudara, jangan lewatkan saat ini untuk berdoa kepada Tuhan. Banyak orang tidak, kalau sudah kehilangan atau kehilangan rumah, baru dia berteriak ya, berdoa. Tapi kalau waktu masih bagus rumahnya, dia tidak pernah berdoa di rumahnya ya. Saudara, ini. Jadi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita berdoa di saat rumah kita bagus, atau di saat rumah kita kena bencana, atau di saat kekurangan, atau di saat kelebihan. Saudara yang kasih, inilah yang harus kita buat ya. Kenapa? Karena ini adalah ciptaan Tuhan. Kalau itu ciptaan Tuhan, apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat berikut ini ya, kematian manusia. Kalau kita lihat ini, saya melihat itu ada angin puting beliung. Rupanya manusia itu bisa diangkat, Ibu. Diangkat. Waktu angin puting beliung itu berputar, diangkat. Mobil juga bisa diangkat. Luar biasa. Angin bisa membawa benda-benda ya. Nah, saudara-saudara, ini kematian ya. Kematian yang kemarin itu ya banyak ya, kurang lebih 1.000 orang, atau bahkan katanya yang hilang banyak ya. Di Aceh, di Padang, dengan di Sumatera Utara, di Tapanuli ya. Saudara-saudara, walaupun kita menangis di sana pada saat itu,
atau meronta-ronta atau bagaimana karena kehilangan saudara kita atau ayah dan ibu kita tidak bisa. Jadi saudara, kita hanya bisa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Pemerintah pun tidak bisa menyelamatkan. Jadi kalau sudah terjadi bencana kematiannya, pada saat kita hiduplah berterima kasih ya, bersyukur kepada Tuhan. Jangan sesudah sakit baru kita berteriak-teriak, atau sesudah mati, tidak bisa lagi. Jadi lakukanlah yang terbaik kepada Tuhan pada saat ini juga, bukan nanti ya. Dengan demikian kita akan boleh menikmati. Ada ayat untuk ini ya. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah pernah lahir dan sudah pernah mati dan kemudian sudah bangkit, mereka yang mati di dalam Yesus akan apa? Ada satu pengharapan, dibangkitkan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus ya. Boleh kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 14 tadi ya. Saudara-saudara, ini penting ya. Jadi kita bayangkan kalau kita mati, apa yang mau kita buat? Karena orang mati tidak bisa buat apa-apa, tetapi orang hidup tahu berbuat apa-apa. Itulah sebabnya saudara, bagian kita sekarang ini, karena kematian itu tidak bisa dihalangi oleh manusia. Kenapa? Kalau peristiwa banjir ini mereka tidak sangka-sangka ya, langsung air datang, tidak sangka-sangka. Semua rumah-rumah diporak-porandakan, tidak ada yang tahu ya. Begitu juga tsunami di Aceh waktu itu dikatakan pagi-pagi itu datang tiba-tiba. Jadi saudara kekasih, di dalam Alkitab ada satu resep dikatakan, kita tidak perlu takut kalau terjadi kematian. Jadi Ibu Sinaga ya, jangan kita tidak perlu takut. Kenapa? Tapi asal percaya kepada siapa? Kepada Yesus ya. Karena hanya Yesus yang bisa berikan keselamatan. Uang tidak bisa menyelamatkannya, tetapi Yesus bisa menyelamatkan. Baca mana tadi? 1 Tesalonika 4 ayat 14 ya. Dalam mana ini? 1 Tesalonika 4 ayat 14. Itu ya. Ada coba diperiksa dulu Pak. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saudara, ini ayat penting. Masing-masing harus kita pahami. Karena kita nggak tahu orang tua kita akan mati dengan tiba-tiba, atau adik kita atau kakak kita. Kenapa? Seperti kebanjiran ini. Mana tahu mereka. Ada yang katanya suaminya mau menolong orang lain, tetapi akhirnya suaminya ditimpa oleh banjir tersebut. Mau menolong dia, tetapi kena juga. Nah, saudara yang kasih. Tetapi dikatakan di sini, orang yang percaya kepada kematian Yesus, kalau dia meninggal akan dibangkitkan oleh Allah. Dia akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus. Ini adalah satu pengharapan bagi kita yang sedang hidup sekarang ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi besok, tetapi yang penting saat ini kita harus berserah dan percaya kepada Yesus yang bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Berikutnya apa tadi? Ada lagi? Ada berikutnya habis. Selainnya. Iya, kelahiran umat Tuhan ya. Nah, saudara, ketika kita percaya kepada kelahiran Yesus Kristus, ketika kita percaya kematian Yesus Kristus, kebangkitannya, saat itulah kita disebut menjadi umat Tuhan. Jadi saudara, kalau saya percaya ini, saya jadi umat Tuhan. Tapi kalau saya tidak percaya, saya tidak menjadi umat Tuhan.
Jadi saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka Yesus Kristuslah yang menjadi juru selamat setiap orang. Jadi masing-masing kita harus percaya ini, bahwa yang menyelamatkan itu adalah Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang pernah berhari Sabat. Itu sebabnya saudara, kita sekarang ini berhari Sabat. Kenapa? Karena Yesus yang kita sembah itu, yang kita percaya itu adalah menguduskan Sabat. Kenapa? Karena dia mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapaknya yang di sorga. Jadi saudaraku, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Jadi saudara, ini adalah saatnya umat manusia bertemu dengan Tuhan pada hari Sabat. Ya, saudara, itu sebabnya hati dan pikiran kita harus kita benahi dengan firman Tuhan. Jadi marilah kita menikmati akan firman Tuhan dan makanan firman Tuhan, maka itulah akan menjadi sukacita kita di dalam Tuhan, dan kita akan boleh tetap berdiri sebagai umat Tuhan dari sekarang sampai Yesus akan datang. Tuhan Yesus memberkati.